Kristen benci sekali terhadap Islam? Karena hanya ajaran Islam yang bisa menunjukkan kesesatan mereka. Lah mereka taat dari Sabtu dipindah Minggu. Islam yang membongkar kesesatannya. Supaya tidak terbongkar, dimusuhilah umat Islam ini. Supaya tidak belajar Al-Quran dan tidak bisa membongkar. Iya, teman-teman, kita barusan menyaksikan ya bahwa Ustazah Dewi Purnamawati ini mengklaim bahwa Kristen benci terhadap Islam karena Islam membongkar kesesatan Kristen. Buat saya ini adalah argumentasi halusinasi. Kenapa halusinasi? Karena dia mengatakan Kristen memusuhi Islam karena Islam membongkar kesesatan Kristen. Ini aja udah dua hal yang halusinasi. Halusinasi pertama adalah dia mengatakan Kristen memusuhi Islam. Atas dasar apa Anda mengatakan itu, Ibu? Gitu loh. Ini si ibu ini mungkin kurang minum ya, sampai-sampai dia itu ya ngawur gitu ya. Yang kedua, dia mengatakan Islam membongkar kesesatan Kristen. Itu menurut Anda, pada dasarnya kesesatan apa yang dibongkar oleh Islam? Mari sini kasih tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kembali kita akan menanggapi sebuah video, datang dari Pendeta Andre Tunggal, yang niat hati ingin menanggapi video dari Ustazah Dewi Purnamawati. Yang mana di dalam video tersebut, Ustazah Dewi Purnamawati mengatakan, Kristen membenci Islam, karena Islam yang membongkar kesesatan Kristen. Nah teman-teman, bagaimanakah videonya, mari kita simak selengkapnya. Kenapa sih katanya Kristen benci terhadap Islam? Karena Islam membongkar kesesatan dari Kristen. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu dalam bahasa apapun itu Sabtu. Tapi kenapa saya ke gereja Minggu? Padahal dari Sabat jadi Sabtu itu ulah Kaisar Konstantin ada di sini. Kenapa sih Kristen benci sekali terhadap Islam? Karena hanya ajaran Islam yang bisa menunjukkan kesesatan mereka. Lah mereka taat dari Sabtu dipindah Minggu. Islam yang membongkar kesesatannya. Supaya tidak terbongkar, dimusuhilah umat Islam ini. Supaya tidak belajar Al-Quran dan tidak bisa membongkar. Iya, teman-teman, kita barusan menyaksikan ya bahwa Ustazah Dewi Purnamawati ini mengklaim bahwa Kristen benci terhadap Islam karena Islam membongkar kesesatan Kristen. Buat saya ini adalah argumentasi halusinasi. Kenapa halusinasi? Karena dia mengatakan Kristen memusuhi Islam karena Islam membongkar kesesatan Kristen. Ini aja udah dua hal yang halusinasi. Halusinasi pertama adalah dia mengatakan Kristen memusuhi Islam. Atas dasar apa Anda mengatakan itu, Ibu? Gitu loh. Ini si ibu ini mungkin kurang minum ya, sampai-sampai dia itu ya ngawur gitu ya. Yang kedua, dia mengatakan Islam membongkar kesesatan Kristen. Itu menurut Anda, pada dasarnya kesesatan apa yang dibongkar oleh Islam? Mari sini kasih tahu ya. Kami kasih jawab gitu kok. Ini adalah sesuatu yang ngelantur sekali. Nah, salah satu yang dia katakan yang dibongkar kesesatannya itu adalah ketika dia mengatakan Kristen mengubah hari Sabat jadi hari Minggu begitu. Nah, kita bahas ya. Kenapa dari hari Sabat kemudian menjadi hari Minggu? Ada alasannya, Bu Dewi. Ini justru Bu Dewi ini terlalu banyak mungkin menyembah dewa dan dewi ya. Baik, kita akan tunjukkan kepada Pendeta Andre Tunggal, sejarah kebencian Kristen terhadap agama Islam. Sejumlah tokoh Kristen abad pertengahan dan modern membenci Islam. Karen Armstrong dalam bukunya, Muhammad, A Biography of the Prophet, mengungkap bagaimana sejarah kebencian kaum Kristen Barat terhadap Muhammad, yang berurat berakar dalam sejarah. Dalam legenda-legenda di zaman pertengahan di Barat, Muhammad digambarkan sebagai tukang sihir,
penderita penyakit epilepsi Ayan, seorang yang dikuasai roh jahat, dan penipu berdarah dingin. Kehidupan seksnya digambarkan penuh birahi. Tokoh-tokoh Kristen Barat ketika itu berusaha menciptakan legenda bahwa Islam adalah pecahan Kristen. Konon, ada seorang heretik Kristen yang menyimpang bernama Sergius yang bertemu Muhammad dan mengajarkan versi Kristen yang menyimpang. Karen Armstrong menyebut sikap Barat terhadap Islam yang tidak sehat sebagai skizofrenik dan Islamofile. Paus Clement kelima, tahun 1305 sampai tahun 1314 menyebut kehadiran Islam di wilayah Kristen sebagai suatu penghinaan terhadap Tuhan. Pada abad pertengahan, banyak orang Kristen Barat masih menganggap bahwa kaum Muslim adalah penyembah Muhammad sebagaimana kaum Kristen menyembah Kristus. Dalam karyanya, History of Charlemagne, Sudo Turpin menggambarkan kaum Muslim, Saracen, sebagai penyembah dewa Mahomet, Apollo, dan Tervagan. Pada abad ke-12, Peter the Venerable dari Biara Cluny, mulai melakukan kajian yang lebih serius tentang Islam. Peter membentuk tim penerjemah yang menerjemahkan buku-buku Islam ke dalam bahasa Latin. Proyek terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin pertama selesai 1143 di bawah koordinasi Robert of Caton. Peter, terkenal dengan semboyannya agar dalam menghadapi kaum Muslim, jangan menggunakan kekerasan, senjata, atau kebencian. Tetapi, gunakanlah logika, kata-kata, dan kasih. Tetapi, orang seperti Peter the Venerable pun, menurut Armstrong juga mengidap mentalitas skizofrenik yang anti-Islam. Ketika Raja Louis ke-7 dari Perancis memimpin Perang Salib 2 tahun 1147, Peter mengirim surat yang meminta Louis membunuh sebanyak mungkin kaum Muslim sebagaimana Moses dan Yosua membunuh kaum Amorit dan Kanaan. Di era modern, rasa dengki dan permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW pun tak pernah pupus. Masih segar dalam ingatan Muslim sedunia, pada edisi tanggal 30 September tahun 2005 lalu, koran Jyllands-Posten, Denmark, memuat 12 gambar kartun yang sangat menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kartu digambarkan Nabi tampil dalam sorban yang bentuknya mirip bom yang dipasang pada bagian kepalanya. Tentu, maksud si pembuat kartun berusaha menggambarkan Nabi terakhir itu sebagai sosok teroris. Pada kartun lain, Nabi SAW digambarkan sedang berteriak kepada sejumlah orang, "Berhenti, kita sudah kehabisan perawan." Beberapa waktu sebelumnya, Ratu Denmark, Margrethe II, juga sudah mengumumkan perang terhadap Islam. Kata sang ratu, selama beberapa tahun terakhir ini, kita terus ditantang Islam, baik secara lokal maupun global. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita tangani dengan serius. Selama ini kita terlalu lama mengambangkan masalah ini karena kita terlalu toleran dan malas. Kita harus menunjukkan perlawanan kita kepada Islam dan pada saatnya, kita juga harus siap menanggung risiko mendapat sebutan yang tidak mengenakan, karena kita tidak menunjukkan sikap toleran. Biografi Ratu Margrethe II, April tahun 2003, dikutip dari Republika, tanggal 7 Februari tahun 2006. Nah, orang Kristen itu merayakan kebangkitan Yesus di hari pertama minggu, ya. Jadi di hari pertama itu hari kebangkitan Yesus. Jadi ada satu tradisi yang kemudian dipelihara oleh orang-orang Kristen adalah mereka itu bersekutu, bahkan sebenarnya bukan cuma di hari pertama, tetapi setiap hari. Nah, tapi hari pertama itu menjadi spesial karena itu adalah hari kebangkitan Yesus, ya. Dan yang kedua, jadi ceritanya dalam kekristenan itu terjadilah banyak orang non-Yahudi yang kemudian menggabungkan diri jadi Kristen. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang jadi Kristen, tapi juga orang non-Yahudi. Dan karena itu ada tekanan dari kaum Yahudi agar kekristenan itu memisahkan diri dari komunitas Yahudi. Jadi jangan salah ya. Apakah orang-orang Kristen yang latar belakang Yahudi juga memelihara Sabat? Iya. Tetapi karena lebih banyak orang-orang non-Yahudi yang bergabung, akhirnya makin lama orang Yahudi gerah. Dan mereka menekan supaya kekristenan memisahkan diri. Dan karena itulah akhirnya dibuatlah satu budaya yang baru. Jadi ini bukan soal masalah mau melanggar hukum atau tidak. Dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya ataupun hari Sabat. Nah, jadi dari sini menjadi dasar orang Kristen itu tidak lagi perlu untuk kemudian memberikan atau memelihara hukum yang ketat
mengatur tentang hari Sabat dan sebagainya, ya. Misalnya dalam Roma pasal 12 ayat 1, ibadah yang sejati itu bukan soal hari, tetapi soal hati. Andre Tunggal, berhentilah menipu jemaatmu. Fakta, Yesus beribadah pada hari Sabtu bukan Minggu. Perlu diperhatikan, dan perlu dipertanyakan, karena hal ini menyangkut ritual yang secara terus-menerus, atau kontinu dilakukan dan diamalkan oleh hampir seluruh umat Kristiani di dunia. Melakukan ritual ibadah wajib secara terus-menerus tanpa dalil atau perintah dari Allah, merupakan ibadah yang sia-sia. Padahal apa yang dilakukan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh sebab itu wajarlah jika kita tinjau kembali, apakah yang kita lakukan selama ini benar-benar punya dalil atau dasar yang kuat dari kitab suci kita, ataukah itu hanya berasal dari perintah manusia biasa atau pendapat para pemimpin agamanya. Kemudian mewajibkan para pengikutnya untuk melakukan kebiasaan tersebut. Kalau hal seperti itu yang terjadi, kemudian diikuti oleh para pengikutnya, maka itu berarti yang kita ikuti adalah ajaran manusia, bukan ajaran Allah. Contohnya, beribadah atau masuk gereja pada hari Minggu, ternyata tidak ada satu dalil pun di dalam Alkitab yang menyuruh beribadah atau menjadikan hari Minggu sebagai hari yang harus dipelihara, disucikan atau dikuduskan. Sebenarnya jika benar-benar mengikuti firman Allah dalam Alkitab, maka hari peribadatan itu ialah hari Sabat, Sabtu, bukan Minggu. Hari inilah, Sabat, yang ada dalilnya dalam Alkitab, bahkan perintah untuk memelihara, menjaga dan mengkuduskannya, jelas sekali ada tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Apalagi yang menulis perintah untuk mengkuduskan hari Sabat adalah Tuhan orang Kristiani itu sendiri, yang telah menoreh di atas kedua loh batu. Bahkan kedua loh batu tersebut ditulis dengan jari tangan Allah sendiri, lalu dia sendiri yang menyerahkan kepada Nabi Musa as untuk disampaikan dan diajarkan kepada kaumnya. Simak ayat dalam Alkitab sebagai berikut. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Keluaran 32:15-16. Sungguh ironis sekali, ternyata perintah Allah untuk menjaga, memelihara dan mengkuduskan hari Sabat, ternyata dilanggar dan juga tidak dipatuhi lagi oleh hampir semua umat Kristiani di dunia, kecuali sebagian kecil sekte Advent. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata ada ancaman yang sungguh mengerikan, yaitu ancaman hukuman mati bagi mereka yang tidak memelihara dan yang melanggar kekudusan hari Sabat. Coba kita simak ancaman Allah bagi yang tidak memelihara dan mengkhususkan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu, siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Keluaran 31:12-14. Yang lebih menarik lagi yaitu, ternyata Yesus seumur hidupnya tidak pernah mengkuduskan hari Minggu. Seumur hidupnya Yesus selalu mengkuduskan hari Sabat dan setiap mengajar selalu pada hari Sabat. Yesus tidak pernah satu kali pun menganjurkan untuk beribadah atau mengkuduskan hari Minggu. Mari kita perhatikan beberapa ayat dalam Alkitab Injil, hari apa yang Yesus kuduskan di dalam Alkitab, hari Sabtu atau hari Minggu. Lukas pukul 4:16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Sabtu, masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Markus pukul 1:21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Markus 6:2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Lukas pukul 4:16. Ia, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabatlah masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lukas pukul 4:31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea,
lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Lukas 6:6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Lukas pukul 13:10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Masih banyak ayat-ayat lainnya di mana Yesus memelihara dan mengkuduskan hari Sabat, tapi dari 7 ayat tadi saja, sudah lebih dari cukup memberikan bukti-bukti kepada kita bahwa sesungguhnya menurut Alkitab, hari yang diperintahkan untuk diibadati, dipelihara, dan dikuduskan adalah hari Sabat, Sabtu, bukan Minggu. Yesus tetap memelihara dan mengkuduskan Sabat, sebab dia yakin bahwa apa yang Allah tetapkan untuk berlaku kekal, tidak mungkin dibatalkan olehnya. Yesus sangat yakin dengan janji Allah bagi yang memelihara hari Sabat. Mari kita renungkan janji Allah bagi yang memelihara dan mengkuduskan hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yesaya 58:13-14. Bukankah ayat-ayat tersebut memberikan bukti bahwa sesungguhnya tidak ada satu perintah pun di dalam Alkitab untuk masuk gereja pada hari Minggu atau mengkuduskan hari Minggu? Bahkan seumur hidup Yesus hanya beribadah pada hari Sabat, Sabtu, bukan Minggu. Ternyata hari Minggu dikuduskan karena menurut beberapa pendapat pemuka agama Kristen, bukan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Demikian teman-teman, terjawab sudah 2 poin yang sedianya ingin ditanggapi oleh Pendeta Andre Tunggal, menanggapi video dari mualaf mantan misionaris Ustazah Dewi Purnamawati. Yang pertama, ketika Andre Tunggal mengelak statement dari mualaf mantan misionaris Dewi Purnamawati yang mengatakan, Kristen membenci Islam karena Islam membongkar kesesatan Kristen. Sudah kita jawab poin-poin kebencian Kristen terhadap agama Islam, dan kebencian itu sudah terjadi sejak dahulu. Dan poin kedua, sudah kita jawab juga, kumur-kumur dan asumsi dari Pendeta Andre Tunggal, yang menolak kebenaran ketika telah ditunjukkan bahwa ternyata Yesus melakukan ibadah pada hari Sabat bukan Minggu. Andre Tunggal berusaha ingin menanggapi cuplikan video dari mualaf mantan misionaris Ustazah Dewi Purnamawati, tetapi di sini Pendeta Andre Tunggal hanya mampu berputar-putar, hanya berakrobat, dan justru hal itulah yang semakin membingungkan jemaatnya. Sedangkan, Yesus sendiri jelas melakukan ibadah pada hari Sabat, mengkuduskan hari Sabat, berbeda dengan Pendeta Andre Tunggal dan umat Kristen, yang justru beribadat pada hari Minggu ke gereja, tetapi tanpa ada dalil di dalam Bibelnya sendiri. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.